Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 4C yang berbahagia, ketemu lagi dengan Pak Iwan di hari ini, hari Rabu. Kita akan belajar tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Yang kita pelajari adalah subtema 1 juga, tentang keberagaman budaya bangsaku. Jadi anak-anak semuanya yang akan menjadi target pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana setelah pembelajaran ini kita mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemudian kita bisa menemukan apa perlunya itu persatuan kesatuan. Kemudian kalau secara kurikulumnya kita akan mempelajari gerak tari yang berasal dari Aceh, yaitu Bungong Jumpa. Tapi Pak Irwan memindahkannya ke Jakarta, jadi kita akan membahas tentang tarian sirih kuning. Kemudian setelah melihat contoh-contoh tarian itu, nanti kamu bisa mempraktekkan di rumah dengan dampingan ayah bunda atau keluarga. Anak semuanya, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik terkait keragaman budaya dan tarian daerah. Jadi perlu diketahui di sini kita akan coba menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kebudayaan atau budaya. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, maksudnya budi pekerti. Jadi orang berbudaya itu artinya adalah orang yang memiliki keluhuran budi. Orang yang berbudaya adalah orang yang bersikap baik. Sehingga budaya ini secara umum diartikan sebagai satu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dari waktu ke waktu secara turun-temurun. Nah, kamu sering melihat pawai budaya baik di televisi ataupun di sekitar kita. Misalnya kalau di Jakarta itu ada budaya Betawi, ada lebaran Betawi. Sering kita melihat semua pertunjukan budaya itu dipertontonkan kepada kita agar kita mengetahui apa saja jenis kebudayaan atau budaya yang berkembang di sekitar. Ini Pak Iron mengambil dari pembelajaran 2 tematik, menuliskan bahwa Edo semakin kagum akan keragaman budaya Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keragaman budaya Indonesia lainnya? Nah, ini kita akan cari tahu bersama, karena Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terdiri dari banyak pulau dan keragaman yang juga luar biasa. Nah, mari kita cari tahu secara mandiri apa saja jenis keragaman yang ada di tanah air kita. Kita lihat pada gambar ini keragaman budaya. Ini mencontohkan bagaimana Indonesia bersatu dalam sebuah bangsa, namun isinya berasal dari banyak keanekaragaman. Ini ada kita lihat bentuk tarian, bentuk rumah adat, nanti juga berkembang kepada beragam jenis makanan, beragam jenis pakaian, beragam jenis senjata, beragam jenis kuliner dan cara hidup. Jadi anak-anak semua, kita lanjutkan. Misalnya kita perhatikan keragaman budaya itu di tanah air kita meliputi tarian, rumah adat, makanan, alat musik, senjata khas, dan pakaian adat. Kita akan coba bahas ini walaupun tidak secara keseluruhan, karena Pak Iwan coba mempersingkat. Misalnya kita lihat ada alat musik. Alat musik itu setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Seperti di DKI Jakarta ada gambang kromong, ada budaya ondel-ondel. Itu sebenarnya memiliki filosofi sendiri. Arti kata filosofi itu ada cerita di balik itu. Nah, apa cerita di balik itu? Mari diskusikan dengan ayah bunda atau dengan orang-orang itu. Ya.
Misalnya rumah adat Nusantara. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia itu juga kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja, setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Kita misalnya mengamati rumah kebaya di Betawi atau rumah gadang di Sumatera Barat, itu bentuknya beda. Nah, perbedaan itu misalnya di Sumatera Barat, pada atapnya melengkung seperti tanduk kerbau. Apa artinya itu? Nah, Pak Irwan tidak akan jelaskan artinya di sini satu persatu. Ya, nanti kita bisa baca, karena Pak Irwan punya pertimbangan tertentu kenapa tidak memperpanjang penjelasan ini. Jadi rumah adat juga memiliki filosofi bagi penduduk setempat dan merupakan keunikan dari daerah tersebut. Misalnya di Papua itu ada rumah Onai, itu berbeda lagi bentuknya, ya, terbuat dari rumah berbahan kayu dengan atap lalang, ya. Apa guna dan fungsinya, kenapa bentuknya seperti itu, semua ada penjelasannya kalau kita mau cari tahu, dan itu akan kita cari tahu bersama-sama. Nah, keunikan apa lagi yang ada di Indonesia adalah makanan Nusantara. Indonesia juga memiliki keragaman makanan yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Kalau di Aceh itu ada misalnya berbagai jenis makanan, ya, karena juga memiliki daerah kabupaten kota yang beragam, termasuk sampai ke Papua. Juga ada papeda di sana, juga merupakan ciri khas dari Papua. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, seperti yang kita ketahui, memiliki 34 provinsi dan banyak sekali kabupaten kota yang juga menyediakan berbagai makanan yang sangat beragam kulinernya. Jadi mudah-mudahan nanti kamu satu ketika bisa berjalan-jalan keliling Nusantara dan bisa mencicipi makanan-makanan khas di setiap daerah. Demikian juga untuk alat musik, ya. Tadi sudah kita sebut di awal, itu alat musik itu terdiri dari alat musik perkusi. Apa itu alat musik perkusi? Ada alat musik yang untuk membunyikan harus dipukul. Kemudian ada alat musik tiup dan ada alat musik petik. Misalnya kita lihat kecapi, itu kita harus tahu dari daerah mana, ya. Ada angklung. Misalnya ketika seruling, ya, juga dikenal misalnya di daerah Jawa, suling Sunda misalnya, tetapi di Sumatera Barat juga ada alat tiup jenis suling, tapi namanya berbeda, namanya saluang. Ini ada pipa, juga ada alat pukul pipa di Papua, tetapi di Jawa dikenal dengan kendang. Jadi alat musik ini harus kita pelajari, misalnya ada sasando di Nusa Tenggara, ya. Nah, ini alat musik Nusantara hanya sebagian kecil saja. Kamu nanti cari tahu namanya apa, berasal dari daerah mana, ya, cara memainkannya seperti apa. Termasuk juga senjata khas. Salah satu bukti keragaman budaya ini misalnya dengan banyak ditemukannya senjata tradisional. Misalnya kalau di Betawi, di Jakarta, kita lihat pada masa lalu itu masih menggunakan senjata khas, misalnya golok, ya, si pitung, jampang, itu dia menggunakan golok. Tetapi ketika di Jawa Barat atau kita misalnya berjalan ke Bogor, itu disambut dengan tujuh-tujang. Misalnya ada mandau, ada rencong, ada alat-alat yang lain, ada panah dan sebagainya. Jadi senjata-senjata tradisional itu juga merupakan bagian-bagian unik dari budaya. Dan secara umum tidak bisa ditemukan lagi di belahan dunia lainnya. Jadi kita harus cari tahu juga apa kekayaan budaya Nusantara berdasarkan jenis-jenis senjata khas atau senjata-senjata tradisional. Nah, ada lagi pakaian adat Nusantara, ya. Kita melihat pakaian adat Nusantara juga sangat beragam. Ini juga merupakan salah satu bukti keragaman budaya. Dengan banyak ditemukannya baju-baju atau pakaian-pakaian adat, dan pakaian-pakaian adat itu juga memiliki nama. Berikutnya adalah tarian Nusantara. Pada buku dijelaskan tarian itu adalah bunga jempa, tetapi Pak Irwan memilih tarian sirih kuning. Karena tarian sirih kuning itu
merupakan tarian yang berasal dari tanah Betawi, Jakarta. Jadi Sirih Kuning merupakan pengembangan dari tari coke, ya. Sebuah tarian pergaulan di Betawi sejak dulu. Biasanya tari Sirih Kuning ditampilkan untuk mengiringi pengantin Betawi saat masuki proses penyerahan tanda seserahan yang dibawakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kemudian disinilah dinyanyikan lagu atau sekaligus tarian Sirih Kuning, di mana Sirih Kuning adalah tarian yang berasal dari Jakarta. Jadi tarian Sirih Kuning itu memiliki gerakan yang sangat lincah, kemudian energik, ya, sesuai dengan iringan musik. Nah, jadi anak-anak semua yang kita pelajari ini pada prinsipnya adalah keragaman budaya Nusantara, meliputi keragaman dari jenis makanan, dari rumah adat, dari tarian, dari senjata tradisional, kemudian dari pakaian tradisional dan sebagainya. Nah, mari kita cari tahu semua itu, terutama dari daerah tempat asal kita, yaitu Jakarta, atau dari tempat asal ayah bunda kita. Apa saja makanan tradisionalnya, apa saja nama rumah adatnya, apa saja nama senjata, apa saja kuliner yang miliki, ya. Itu jadi anak-anak semua, mungkin itu yang bisa Pak Iwan sampaikan untuk pengantar pembelajaran kita. Silakan didiskusikan dengan keluarga di sekitar kita, termasuk ayah bunda. Mari belajar lebih giat untuk proses pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan adalah investasi atau tabungan bagi kita untuk masa depan, karena kualitas bangsa kita akan sangat ditentukan bagaimana cara belajar kamu hari ini. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita tetap sehat dan terus bersemangat, ya.